Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 199. Ini masalahnya. Fang Qiu menjelaskan sambil tersenyum, saya suka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Setelah sekian lama, saya menjadi akrab dengan Tuan Su. Setelah mengenalnya sebentar, saya menemukan bahwa dia agak tidak biasa. Kemudian, Mo Yiki ditemukan sakit parah, dan kita semua menyumbangkan uang untuknya, bukan? Pada hari-hari ketika saya pergi untuk meminjam beberapa buku tentang penyakit, saya berbicara dengan pustakawan tentang hal itu. Kemudian, pustakawan mengatakan bahwa Su telah meminta cuti. Kemudian ketika dia kembali, Mo Yiki juga kembali ke sekolah dengan penyakitnya sedang disembuhkan. Saya bertanya pada Tuan Su. Itu memang dia. Itu dia. Fang Qiu berhenti di sini. Yang termuda, yang termuda. Mendengar kata-kata Fang Qiu, Zhou Xiaotian segera menatap Fang Qiu dengan ketidakpuasan dan mengeluh. Karena kamu tahu identitasnya, mengapa tidak memperkenalkan kami kepadanya sebagai murid? Anda takut kami melampaui Anda, bukan? Apakah saya benar? Sun Hao dan Zhu Benzeng mengangguk setuju. Fang Qiu tidak repot-repot menjelaskan. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan daftar buku dari rak, menyerahkannya kepada 3 orang, baca kanon dalam Kaisar Kuning 100 kali, dan buku-buku lain 20 kali. Ini adalah persyaratan masuk untuk menjadi murid. Ketiganya mengambil daftar buku dan melihatnya. Mereka semua terkejut. Kemudian, mereka langsung tidur. Ada begitu banyak buku, dan mereka tidak bisa selesai membacanya dalam 4 tahun di perguruan tinggi. Tidak heran yang termuda selalu menghabiskan waktunya untuk membaca buku, tidak pernah kehilangan 1 detik. Fang Qiu menjadi terdiam, dan kemudian bertanya, bagaimana rencana apprentice Anda? Bagaimana? Sun Hao tersenyum sedih. Kita dilahirkan miskin. Zhou Xiaotian langsung menarik selimut dan menutupi kepalanya, seolah-olah dia tidak punya wajah untuk melihat Fang Qiu. Meskipun sikap manajer terhadap kami telah banyak berubah bagi kami masih belum diterima, dan harus terus bekerja untuknya. Zhu Benzeng berkata sambil tersenyum masam. Pahit sebelum manis. Fang Qiu tersenyum dan pergi ke tempat tidur. Berbaring di tempat tidur, dia berencana untuk melatih kekuatan mentalnya untuk sementara waktu. Tetapi tiba-tiba dia mengira itu hari Minggu hari ini, dan akan ada pertemuan konsultasi malam ini. Pergi atau tidak? Dia bertanya-tanya sebentar, mengguncangnya, dan memutuskan, lupakan saja. Terlalu banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Dia juga harus banyak berurusan, terutama para pemimpin sekolah. Adapun Wulin, ia bisa terus mempelajarinya setelah semua hal diselesaikan. Itu Kamis lagi di sebuah rumah di pinggiran kota di kota Jiangjing. Ribuan orang berkumpul di sini. Sepintas, jumlah orang yang hadir ternyata lebih besar daripada yang terakhir kali. Di antara mereka, banyak orang datang karena mereka tertarik oleh ketenaran orang bertopeng tanpa nama itu. Mereka ingin melihat apakah dia benar-benar sekuat legenda. Pada jam 8 malam, hadirin masuk. Cincin itu dikelilingi oleh banyak orang, tetapi tidak ada orang di situ. Semua orang menunggu. Mengapa senior John Du belum datang? Waktu yang ditentukan telah tiba. Akankah senior John Du dalam suasana hati yang buruk, dan tidak mau datang? Orang-orang mulai berdiskusi. Banyak orang ingat bahwa Fang Qiu telah meninggalkan kalimat terakhir kali, itu tergantung pada suasana hatinya. Sekarang, semua orang berdoa agar senior John Du memiliki suasana hati yang baik. Kalau tidak, menunggu mereka akan sia-sia. 1 jam berlalu, dan pria bertopeng tanpa nama itu tidak muncul. 2 jam berlalu, dan dia masih belum muncul. Jam 10.30 malam. Semua orang di istana sangat kecewa. Mereka telah duduk di sana selama berjam-jam, tidak melakukan apapun. Akibatnya, senior John Du masih belum datang. Sayangnya, sepertinya senior John Du tidak akan datang. Hei! Apakah Anda berpikir jika 5 orang yang dipilih oleh senior John Du pada pertemuan konsultasi terakhir kali dapat dipromosikan? Saya pernah mendengar bahwa lemaknya telah kehilangan 20 kg dan akan turun menjadi 180 dalam waktu singkat. Aku ingin melihat apakah lemak itu bisa dipromosikan, dan apakah senior John Du benar-benar sangat kuat. Karena John Du senior tidak datang, kita harus menunggu dan melihat hasilnya. Di tengah diskusi, semua orang pergi. Malam ini sia-sia. Untungnya, karena pertemuan itu tidak dimulai, mereka tidak perlu membayar tiket, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesepakatan gratis dari Penatuai. Jauh di dalam manor. Masih tidak? Penatuai bertanya kepada anak buahnya. Tidak. Orang-orang itu merespons. Penatuai mengungkapkan senyum pahit dan menghela nafas, saya tidak berharap senior John Du menghargai keadilan dan meminimalkan uang begitu banyak.
Saya tidak tahu apa identitas aslinya dan berapa umurnya. Adapun pria bertopeng yang tidak diketahui, Penatua Yi juga sangat ingin tahu. Aku tidak tahu apakah dia akan datang minggu depan. Teman lama saya akan tiba minggu depan. Dia adalah marsial superior tingkat kedua. Saya tidak tahu apakah dia bisa menyamai senior John Doe, dan bahkan mengalahkannya. Pada hari Jumat, sepulang sekolah pada sore hari, Fang Qiu tidak buru-buru makan malam di kantin, tetapi datang ke perpustakaan sesuai kesepakatan. Di ruang baca, Su Miaolin sedang duduk di depan komputer, menghitung buku-buku yang telah dipinjamkan dalam seminggu. Bapak, Su. Fang Qiu berjalan ke ruang baca, dan memanggil. Hei. Su Miaolin balas memandang Fang Qiu dan menjawab, tunggu sebentar. Saya akan menyelesaikannya di sini. Beberapa menit berlalu. Su Miaolin berdiri setelah dia selesai dengan pekerjaannya, dan kemudian memandang Fang Qiu sambil tersenyum. Kamu sangat khawatir dengan feeling pulse Calenge, bukan? Senyumnya samar-samar mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas. Saya hanya ingin tahu, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Apakah benar-benar sulit untuk mendiagnosis Kaan dengan merasakan denyut nadi? Saya belum mempelajarinya sebelumnya, jadi saya hanya ingin bertanya. Ya, itu sulit. Su Miaolin menjawab, tapi tidak terlalu sulit. Apa artinya? Fang Qiu terkejut. Sebagai seorang mahasiswa pengobatan Tiongkok, Anda harus memahami bahwa ada 4 metode diagnostik yang memungkinkan dalam pengobatan Tiongkok. Mereka adalah pemeriksaan, penciuman, interogasi, dan palpasi denyut nadi. Tetapi dalam praktik klinis, pengobatan China menekankan kerjasama dari 4 metode. Akan ada beberapa perubahan di tubuh wanita saat mereka. Dan perubahan seperti itu akan tercermin dalam denyut nadi. Saya pernah menemukan sebuah kasus seorang wanita muda yang belum menikah yang mengatakan bahwa dia cenderung kelelahan dan kantuk dalam beberapa hari terakhir, dan kadang-kadang dia takut kedinginan dengan demam rendah. Ketika saya memeriksa denyut nadinya, saya menemukan bahwa ia memiliki denyut halus yang khas. Saya pikir dia, dan hasilnya adalah saya benar. Denyut nadi merupakan indikasi berlimpahnya qi dan darah. Tapi ini tidak mutlak. Ketika seseorang penuh dengan faktor sehat dan faktor patogenik, dan kedua jenis faktor itu saling bergulat dengan sengit, ia akan memiliki denyut nadi yang lancar, seperti pasien dengan banyak dahak, dan pasien dengan banyak demam. Mendengar itu, Fang Qiu dengan lembut mengangguk. Namun, ini hanya menunjukkan sifat alami dari pengobatan Tiongkok. Diperlukan penilaian yang sangat hati-hati saat memeriksa denyut nadi. Jadi, Su Miaolin mengatakan bahwa mendiagnosis Kaan dengan merasakan denyut nadi itu sulit, tetapi tidak terlalu sulit. Baik. Su Miaolin tiba-tiba tertawa lagi dan berkata, sebenarnya, saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk memberitahu Anda kabar baik. Apa? Fang Qiu bertanya. Kabar baik. Sekarang setelah dia menjadi sasaran sekolah, apa kabar baiknya? Mungkinkah dia diizinkan kembali ke rumah sakit? Atau bahwa Chen Yinseng telah berkompromi? Su Miaolin menyeringai, aku mengatur pertarungan untukmu. Apa? Fang Qiu terkejut. Sebuah perkelahian. Apakah Su Miaolin tahu bahwa dia adalah seorang praktisi seni bela diri? Tidak mungkin. Selain itu, mungkinkah itu kabar baik? Itu terdengar tidak pantas dari mulut dokter yang sangat ahli. Dengan siapa? Fang Qiu bertanya tanpa berkata-kata. Haha. Su Miaolin tersenyum ketakutan. Saat ini. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Telepon Fang Qiu tiba-tiba berdering. Kamu yang menjawab telepon terlebih dahulu. Su Miaolin mengucapkan. Fang Qiu mengangguk dan mengeluarkan ponselnya, menemukan itu dari Zhou Xiaotian. Jadi, dia segera menyelesaikannya. Xiaotian. Saat Fang Qiu baru saja membuka mulutnya. Teriakan kegembiraan langsung datang dari sisi lain telepon. Besar. Yang paling muda. Zhou Xiaotian berteriak, kamu idola saya. Saya tidak berharap Anda menjadi sangat kuat. Anda membuat janji untuk bertarung dan tidak memberi tahu kami. Janji apa? Fang Qiu bertanya tanpa alasan. Di sebelahnya, Su Miaolin menyeringai. Jangan berpura-pura lagi. Zhou Xiaotian tersenyum dan berkata, informasi telah dipublikasikan, jadi jangan berpura-pura. Jangan khawatir. Sebagai saudara, kami semua sangat mendukung Anda. Berjuanglah dengan si idiot itu dan pukul dia sampai mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Qiu bingung. Zhou Xiaotian berada dalam kabut tanpa sajak atau alasan. Begitu pula Su Miaolin. Pertarungan. Dengan siapa? Sensasi tiba-tiba menghampirinya. Fang Qiu segera menoleh ke Su Miaolin, dan melihat senyum aneh di wajahnya. Dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa dingin di hatinya, dan firasat buruk muncul. Apa yang terjadi? Weibo telah mengumumkan informasi otentikasi.
Akun alt yang menerima tantangan Li Wenbo, bernama, kamu pikir kamu siapa, bukan? Jangan berpura-pura. Anda telah disembunyikan dalam-dalam. Suara Zhou Xiaotian datang dari sisi lain telepon. Fang Qiyu terkejut. Dia tidak menerima tantangan. Dia bahkan tidak tahu seperti apa nadi Kaan itu. Dia tidak mempelajarinya. Bagaimana mungkin dia? Yah, aku akan menutup telepon. Fang Qiyu dengan cepat menutup telepon, dan masuk ke Weibo dengan ponselnya. Memang, akun alt misterius bernama, kamu pikir kamu siapa, telah diverifikasi, dengan huruf V tergantung di akhir ID-nya. Setelah melihat informasi identifikasi, dia benar-benar tercengang. Dalam kolom informasi identifikasi, tertulis, Fang Qiyu, mahasiswa baru Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, yang memenangkan tempat pertama dalam kuis untuk mahasiswa baru dari 9 Universitas Pengobatan Cina. Ya dewa, itu benar. Dia mulai membaca komentar di bawah sadar. Setelah itu, dia jadi bingung. Tidak ada kata-kata baik baginya. Semua orang mengutuknya. Jika dia bukan protagonis, dia akan mengutuk juga. Apa? Mahasiswa baru? Apakah kamu bercanda? Saya pikir itu semacam pukulan besar, tapi ternyata itu anak-anak yang bahkan belum dewasa. Ini terlalu tak terduga. Bahkan dokter-dokter tua itu tidak berani keluar. Mengapa kamu berani, seorang pelajar? Mencari rasa malu. Sejauh yang saya ingat, pengobatan China hanya dipelajari di universitas. Sebagai mahasiswa baru, Anda tidak belajar apa-apa, dan beraninya Anda menonjol dan menerima tantangan. Anak ini memiliki antusiasme, tetapi dia tampak bodoh. Apakah kamu berpikir untuk memenangkan hadiah pertama dalam sebuah kuis cukup bagus? Beraninya kamu menerima tantangan. Ya ampun. Dia hanya seorang siswa. Mahasiswa baru. Dia akan memalukan bagi pengobatan Tiongkok. Di Weibo, banyak orang telah meninggalkan komentar. Kebanyakan dari mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira pemilik misterius akun alt menjadi mahasiswa baru. Semua orang tahu itu. Li Wenbo adalah seorang dokter terkenal di pengobatan barat. Selain itu, sejak hari dia menerbitkan pengumuman tantangan, tidak ada yang berani untuk menerima. Mengingat panasnya, semua dokter pengobatan Cina harus tahu tentang itu. Di antara mereka, para pria hebat itu diam. Mengapa kamu, seorang mahasiswa baru, menonjol? Belum lagi para master yang hidup di luar dunia, bahkan dokter terkemuka dari rumah sakit pengobatan Tiongkok di ibu kota yang paling dekat dengan Li Wenbo tidak mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin giliran Fang Qiyu? Bukan hanya para penonton, bahkan mereka yang selalu percaya pada pengobatan Cina, serta komunitas pengobatan Cina, kecewa dan marah. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 200p. Kau anak kecil yang sangat. Anda masih belajar pengetahuan dasar tentang pengobatan Tiongkok. Mengapa Anda menonjol untuk menerima tantangan? Nak, ibumu ingin kamu pulang untuk makan malam. Di mana para majikan? Tolong tunjukkan. Atau, pengobatan China kami akan memalukan karena orang ini. Tidak masalah jika kamu kehilangan wajahmu sendiri. Tetapi itu terjadi jika Anda kehilangan muka pengobatan Tiongkok. Mahasiswa baru tidak dapat dianggap sebagai dokter pengobatan Tiongkok. Anda baru saja terpapar pada bidang ini, tetapi berani membual bahwa Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Kamu pikir kamu siapa? Industri medis Tiongkok menjadi sangat marah. Mereka takut. Takut kalau Fang Qiyu akan membuat pengobatan Tiongkok memalukan. Dan sekarang sepertinya itu benar-benar memalukan. Apa yang diketahui mahasiswa baru? Bahkan para master tidak percaya diri dalam merasakan denyut nadi Kaan. Apakah Fang Qiyu? Jelas tidak. Di mata orang-orang ini, Fang Qiyu hanya berlarian. Tapi berlarian tidak masalah. Yang penting adalah jika dia berlari-lari, seluruh industri pengobatan Tiongkok akan memalukan. Bagaimana dia bisa menanggung akibat seperti itu? Pada saat yang sama, industri medis barat dan mereka yang mendukungnya bahkan diejek dengan lebih arogan. Haha, mahasiswa baru. Sangat lucu. Saya pikir dia akan menjadi master. Tetapi ternyata dia adalah anak muda yang sombong. Apakah semua orang di bidang pengobatan Tiongkok sama dengan dia? Saya pikir apa yang dikatakan Li Wenbo benar. Pengobatan Tiongkok telah berkurang. Bahkan seorang mahasiswa baru berani berdiri untuk menipu orang lain. Saya pikir orang-orang kedokteran Tiongkok ini telah menjadi gila, jadi mereka meminta mahasiswa baru untuk menerima tantangan. Jika dia kalah, mereka dapat memaafkan itu sebagai seorang mahasiswa, dia bukan dokter asli pengobatan Tiongkok, paling banyak magang. Jika dia menang, mereka bisa berbalik untuk mengejek pengobatan barat kita, mengatakan bahwa kita bahkan tidak bisa memenangkan seorang murid. Tapi bisakah dia menang? Dia seperti bidak, dipilih untuk menjadi target, bukan?
Di mana semua orang yang menyebut diri mereka master pengobatan Tiongkok. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menonjol dan bertarung. Era pengobatan Tiongkok telah berakhir. Berbagai komentar dikeluarkan setelah blog pertama dari akun alt bernama, "Kamu pikir kamu siapa?" Pelecehan, kejutan, kemarahan, ejekan. Membaca komentar ini, Fang Qiu merasa tidak berdaya dan diperlakukan salah. Bukan dia. Dia juga mengikuti masalah ini akhir-akhir ini, bertanya-tanya siapa akun alt misterius ini. Apakah itu dokter yang sangat terampil yang hidup di luar dunia, atau master yang lebih terampil? Dia bahkan telah merencanakan jika orang itu benar-benar master yang lebih besar, dia harus pergi menonton pertandingan secara langsung, dan kemudian meminta bantuannya untuk menyembuhkan orang tua itu. Tapi dia tidak pernah menduga itu. Akun alt misterius ini adalah miliknya. Semua ini seperti gempa bumi yang tiba-tiba membingungkannya. Mendesis. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia bisa terus melakukan apa-apa lagi. Netizen benar-benar tajam. Kata-kata mereka hampir membuatnya tidak percaya pada dunia, hampir jatuh dalam keputusasaan. Dia tidak tahan untuk menjadi target netizen ini. Ketika dia hendak mematikan teleponnya, akun alt misterius mengeluarkan pesan baru. Sambil mengerutkan kening, dia buru-buru membuka Weibo-nya. Dia ingin melihat siapa yang berpura-pura menjadi dirinya, dan apa tujuannya. Membuka Weibo, ia menemukan bahwa akun alt telah memposting blog baru. Meskipun aku masih muda, aku bisa mengalahkan kalian berdua. Anda bukan pasangan saya. Li Wenbo. Melihat blog ini, wajahnya langsung muram, dan dia menjadi tak bisa berkata-kata. Tetapi pada masanya, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Su Miaolin kepadanya. Kabar baik. Atur pertarungan untuknya. Dia bergegas untuk melihat Su Miaolin. Tapi kemudian, dia menemukan bahwa Su Miaolin baru saja meletakkan teleponnya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Qiu sambil tersenyum, menunjukkan gigi putihnya. Pada saat ini, Fang Qiu mengerti sepenuhnya. Semua ini dilakukan oleh Su Miaolin. Akun alt itu didaftarkan olehnya, dan informasi identifikasi juga dibuat olehnya. Ini adalah pertarungan yang diatur Su Miaolin untuknya. Dia memaksanya mati. Fang Qiu menatap Su Miaolin, dengan sangat bertanya, jangan bilang tantangan perasaan adalah kabar baik yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Ya itu. Sangat menarik. Su Miaolin menjawab sambil tersenyum. Bapak. Su, kamu mencoba membunuhku. Fang Qiu terdiam. Sangat terdiam. Bagaimana bisa? Ini adalah metode pendidikan baru yang saya temukan. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Di hadapan dendam pahit terhadap Fang Qiu, Su Miaolin tampak tenang. Sayang. Fang Qiu mengulurkan tangan tanpa sadar, dan meletakkannya di dahinya. Saya telah melihat banyak anak lelaki yang mengambil keuntungan dari ayah mereka, tetapi tidak pernah melihat seorang guru yang melakukan itu kepada muridnya. Aku yang pertama. Su Miaolin menjawab. Mendengar itu, Fang Qiu menjadi benar-benar terdiam. Kenapa dia bertemu guru seperti itu? Dia mulai menyesal. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubahnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Su Miaolin dapat mengautentikasi akun tanpa detailnya, setelah itu diautentikasi, itu berarti akun itu miliknya secara resmi. Dia tidak bisa menyangkalnya. Menyangkal. Siapa yang akan percaya? Tapi, membuat napas pahit rahasia, Fang Qiu mengucapkan, saya belum belajar denyut nadi Kan. Bagaimana saya bisa mengalahkan Li Wenbo? Jangan khawatir tentang itu. Su Miaolin tersenyum dengan tenang dan berkata, aku akan membawamu ke rumah sakit besok pagi dan mengajarimu. Besok. Fang Qiu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu begitu percaya padaku? Ini bukan tentang percaya padamu. Su Miaolin tertawa kecil, ngomong-ngomong, bukan aku yang akan kalah. Kata-katanya membuat Fang Qiu benar-benar terdiam. Rencana yang bagus. Pada saat yang sama, Fang Qiu benar-benar menyesal. Kenapa dia menemukan tuan seperti itu untuk dirinya sendiri? Meskipun dia terkenal, apa yang dia lakukan memang berbahaya. Mengatur pertarungan untuk muridnya. Tampaknya dia memiliki lebih banyak hak daripada para penjaga. Diam-diam menghela nafas, Fang Qiu menemukan bahwa Su Miaolin mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, dan dengan cepat mengetik lagi. Bapak. Su, apakah Anda akan menerbitkan blog lain? Fang Qiu bergegas melangkah maju ke arahnya. Iya nih. Su Miaolin menjawab, sama sekali tidak menatap Fang Qiu. Apa isinya? Fang Qiu buru-buru bertanya, dengan wajah gugup. Tidak ada yang besar. Su Miaolin tertawa, menarik telepon dan berkata, saya memarahi seseorang. Bagaimana saya bisa memaafkan seseorang yang berani memarahi murid saya? Memarahi. Fang Qiu mengeluarkan ponselnya dengan tergesa-gesa,
dan masuk ke Weibo-nya. Dia melihat pesan yang memarahi, "Kamu pikir kamu siapa?" Dengan tajam. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Hanya mahasiswa baru. Bagaimana Anda dapat mengambil tantangan atas nama pengobatan Cina? Bodoh sekali sombong. Tidak masalah Anda menjangkau diri sendiri secara berlebihan, tetapi mengapa Anda berani tampil menonjol untuk mempermalukan pengobatan Cina? Apakah Anda merasa kasihan kepada orang tua Anda? Apakah mereka membesarkan Anda untuk membiarkan Anda menjadi sombong dan menghina pengobatan Tiongkok?" Melihat blog ini, wajah Fang Qiu tiba-tiba suram lagi. Kata-kata itu sangat tajam. Melanjutkan menjelajah, ia menemukan bahwa Su Miaolin memposting ulang pesan itu dan menjawab, "Kata-kata Anda sangat kasar, yang juga gagal memenuhi saya." Setelah Fang Qiu membacanya, wajahnya berubah. Implikasi Su Miaolin adalah bahwa Anda mengatakan saya harus minta maaf kepada orang tua saya mengatakan tindakan bersumpah Anda gagal memenuhi hidup orang tua Anda, jadi saya adalah orang tua Anda. Masalahnya akan terlalu buruk. Itu akan memancing kemarahan publik. Memang, ketika netizens menemukan bahwa Fang Qiu begitu sombong, kemarahan mereka keluar. Ribuan orang mengklik Weibo Fang Qiu dan mulai bersumpah. "Kamu sangat muda. Mengapa kamu tidak pulang dan mengambil susumu? Ya dewa. Tidak ada kecerdasan buatan yang bisa menandingi Anda, bodoh seperti itu. Aku tidak suka menyerang orang, jadi yang kupukul bukanlah orang, sepertimu. Konyol dan sombong. Saya merasa menjijikkan melihat Anda di Weibo. Jangan pamer tanpa otak. Apakah kamu dipukuli oleh monyet saat lahir? Dan pukulan ini telah menghancurkan setengah dari wajah Anda dan seluruh otak. Yang paling menyebalkan adalah orang bodoh sepertimu. Kamu dilahirkan untuk dikalahkan. Apakah kamu pernah menggunakan dikloroid sebagai kola, yang membahayakan otak murahanmu? Aku menolak untuk membencimu dengan jari kakiku. Anda membuat saya melakukannya. Kenapa aku mencium bau sampah di tubuhmu? Mitra babi memengaruhi lebih dari sekadar musuh harimau. Sial. Seluruh industri pengobatan Tiongkok dirugikan oleh Anda. Aku sangat curiga jika palu berdiri di atas tengkorakmu. Aku ingin tahu mengapa pameran itu tidak membuatmu dipamerkan. Mengapa ada orang bodoh di industri pengobatan Tiongkok? Si kecil, apakah keluargamu tahu kau begitu sombong? Banyak penyalahgunaan gila membanjiri akun yang diotentikasi sebagai gelombang pasang langsung seperti Fang Qiu. Kebanyakan dari mereka adalah troll internet dan praktisi pengobatan Tiongkok. Apa itu troll? Kekuatan gelap internet. Mereka yang memprovokasi mereka akan dilantik menjadi depresi. Orang-orang di industri medis Tiongkok juga cemas. Di mata mereka, Fang Qiu sangat bodoh untuk memposting blog di Weibo. Selain itu, bagaimana seorang siswa dapat memenuhi syarat untuk mengambil tantangan terhadap pengobatan Barat atas nama pengobatan Cina? Dalam masyarakat saat ini, pengobatan Tiongkok sedang menurun. Jadi, semua orang mudah kesal dengan siswa yang begitu sombong. Jika dia kalah, bukankah lebih buruk untuk pengobatan Tiongkok yang menurun? Bukan hanya para pendahulu pengobatan Cina. Bahkan banyak murid dan siswa di perguruan tinggi TCM semua memarahi Fang Qiu. Yang paling penting bagi seseorang adalah memiliki pengetahuan diri. Sebagai seorang siswa, itu sombong bagi Anda untuk berjuang melawan pengobatan Barat. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan mati karena ulahmu? Jika Anda kalah, apakah Anda tahu berapa banyak praktisi pengobatan Tiongkok akan kehilangan pekerjaan mereka? Pengobatan Tiongkok memiliki sejarah 5.000 tahun. Bahkan negara melindunginya. Berani-beraninya Anda, seorang mahasiswa pengobatan Tiongkok, merusaknya. Apa yang kamu pikirkan? Pelecehan itu berlangsung lama. Jumlah komentar pada posting pertama, "Kamu pikir kamu siapa?" meledak dalam hitungan menit, mencapai 50.000 dalam sekejap. Dan jumlahnya pun masih bertambah sengit. Pada saat yang sama, menonton invektives yang konstan, Fang Qiu memandang Su Miaolin tanpa daya, tetapi mendapati Su Miaolin tampak keren, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Apa bagusnya komentar ini? Su Miaolin menghampiri dan menepuk-nepuk Fang Qiu di bahunya, "Ayo makan dengan camilanku, untuk menenangkan sarafmu." Apa gunanya makan? Bagaimana kalau aku memperlakukanmu, dan kamu menyelesaikan masalah ini? Pikir Fang Qiu. Tak berdaya. Itu kesepakatan yang dilakukan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Akun itu masih di bawah kendali Su Miaolin. Dia tidak bisa menyalahkannya. Dia harus menghormati gurunya. Selain itu, dia merasa Su Miaolin tidak akan melakukan hal tanpa tujuan. Jika dia benar-benar gagal, apa yang akan didapat Su Miaolin dan dia? Dia menjadi agak diharapkan untuk melihat bagaimana Su Miaolin akan mengatur pertarungan ini. Bisakah dia benar-benar membuatnya sepenuhnya memahami denyut nadi kehamilan dalam waktu singkat?
Volume 3 Selebriti Pengobatan Cina Internet.